Ini ada seorang ibu, kebetulan beberapa hari matur pada saya. Maaf yang bersangkutan, saya izin bercerita. Sering mengatakan kepada saya, Abah, doakan saya bisa ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujadahnya berapa lembaran? Bahkan baca nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Saya tanya berapa menit? 30 menit. Suatu saat matur lagi, doakan saya ketemu Rasulullah. Ya Allah, saya mendengar orang mohon pada saya. Ya Allah, saya sendiri tidak mampu. Bagaimana? Berdoalah bersama. Suatu saat beberapa hari yang lalu, dia datang kepada saya sambil berlinangan air mata. Lu ini praktek yang disebut belum waktunya ka'antak sya'kulubum li dzikrillahi. Apakah belum waktunya bagi seorang mukmin atau panjenengan untuk membuka hati madhep kepada Allah? Kalau sholawat tembus kepada Rasulullah yang disebut istidhor, apa belum waktunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim fasfa' lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, alim ulama, para kiai asatid, wabil khusus ketua yayasan dan jajarannya yang saya taati, Yayasan Al-Ma'ruf yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya makmum di belakang beliau, pemimpin bacaan sholawat yang saya taati. Muga-muga
di malam Jum'ah Legi ini kita kirim doa dan mujahadah mengkaji ilmu. Muga-muga dibarengi hidayah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu ini nanti benar-benar membuahkan manfaat, membuahkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sehubungan dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini wajib. Bagaimana kita bisa menyembah dengan benar, bagaimana kita bisa mengabdi dengan baik kalau kita tidak diberi fadl untuk mendekat kepadanya. Jadi fadl itu merupakan hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa dekat kepadanya. Logika, mungkinkah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Di mana-mana ngaji kan disuruh mendekatkan diri pada Allah. Tak? Apa mungkin kula panjenengan bisa dekat kepada Allah kalau kita belum kenal kepadanya? Mulane kudu kenal. Kenal kepada Allah itu wajib. Wajib, Bapak Ibu. Logika lagi. Apa mungkin kula panjenengan ibadah bisa madhep? Salat bisa ikhlas. Ibadah bisa khusyuk. Sedangkan kenal kepada yang dituju ini kita masih belum. Kesimpulannya urip niki. Tugas kewajiban pertama kali kenal dulu kepada Allah. Itu kesimpulan. Sesuai wonten kitab Az-Zubad di mana diterangkan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kitab ini pun umum. Semua anak-anak kita yang ngaji ataupun para dai paham dengan ini. Jadi awal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada manusia, insan, bukan sholat dulu mboten, poso, haji, umrah mboten. Yang pertama kali itu adalah kenal ma'rifatul ilahi, kenal dulu kepada Tuhannya. Ya, kenal pada Allah. Bistiqoni, dengan seyakin-yakinnya. Artinya kalau yakin itu kenalnya di hati, bukan di akal. Lah kula njenengan kan ngerti di akal. Sapa sing gawe urip? Gusti Allah. Akal. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Akal mengenal. Tapi ini bistiqoni, dengan seyakin-yakinnya. Yakin itu iman. Artinya hati
harus ada keyakinan itu. Maka dalam surat Al-Hadid ayat 16 kita diingatkan oleh Allah, diingatkan. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Lu kelani telingakan kali Allah. Ibadah berapa puluh tahun. Nyembah Gusti Allah 5 waktu berapa puluh tahun, bahkan sampai usia seperti saya jenengan ini. Wis sepuh-sepuh niki. Ya. Puluhan tahun ibadah. Puluhan tahun kita ini menyembah. Terus diingatkan oleh Allah. Belumkah datang waktunya bagi mereka orang-orang yang beriman untuk khusyuk, artinya madhep. Hati mereka untuk ingat kepada Allah dan apa yang telah diturunkan dari Al-Haq, dari Allah yang Maha Benar. Al-Hadid ayat 16. Ini benjing niki kula njan dituntut. Apakah belum waktunya atau belumkah datang waktunya bagi kita, mereka yang beriman untuk ingat kepada Allah, untuk khusyuk, antasya'a qulubuhum, hatinya khusyuk kepada Allah, mengingat Allah. Di sini kewajiban masyarakat ini. Kita yang mujahadah, jujur aja. Tapi hati kita khusyuk pada Allah, madhep apa enggak? Lu ini diilingno kali Gusti Allah. Ya. Sambil mendengarkan pengajian, mujahadah itu lebih baik, membuka batin. Hati kita kalau dibuka dengan merasa rendah, dengan mujahadah, sing mboten apa, dengan nida ya Sayyidi ya Rasul, nanti hati itu terbuka. Tapi lek mboten biasa ngoten, mboten iso mlebu nang ati. Walaupun ngaji di mata, hati dibuka, merasa bodoh, merasa rendah, sambil bersolawat, sambil nida, sing lembaran monggo. Jadi hadirin, apa belum waktunya? Hati kita khusyuk untuk ingat kepada Allah. Li dzikrillah. Ditanya. Padahal yang ada itu hanya Allah, yang wujud itu Gusti Allah. Anak bojo itu titipan, itu makhluk ciptaan. Cuma lek eling kok ya mandes ono nang dodo gak nganti ngalahno sing gawe niku lah. Ya. Harta benda titipan. Makhluk ciptaan. Tapi lek mlebu nang dodo, mlebu nang ati, mandes. Ya, luar biasa. Sehingga sing gawe makhluk mboten nate eling. Bahkan orang terjadi sumpek bunuh membunuh sampai putus asa karena makhluk. Kan aneh ini, karena ciptaan. Makanya surat Al-Hadid ayat 16 ini perlu dibongkar rahasianya. Ya apa carane, dos pun dicarane. Bagaimana caranya bisa hati ini khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kan diaturaken lah. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak ada nonton kenal kepadanya? Apa bisa khusyuk? Kenal belum? Maka cari ulama, murabbi, pembimbing yang memang spesialis nonton jiwa agar kita mengenal kepada Allah. Ya.
Syekh Abu Bakar Asyibli, Abu Bakar Asyibli itu wali agung. Sebelum jadi wali ini, wah ibadahnya luar biasa. Baru ketemu Syekh Junaid Al-Baghdadi, diulang urusan jiwa, urusan kenal kepada Allah. Akhirnya menjadi ulama lahir batin syariat hakikat yang seperti itu. Maka dicari. Lek ora ono solawat solusinya, perbanyak solawat. Watu silu ilallahi min ghairi syaikhin, watu silu min ghairi syaikhin ila alamil ghuyub. Solawat. Makanya baca selawat ping pira mujadah beberapa kali. Ayo kita ini dikejar waktu hadirin. Kemana kita ini? Hari ini kita duduk ngaji bareng. Setelah itu pulang tidur di rumah. Setelah itu kemana? Pergi ke pasar. Setelah itu kemana? Akhirnya bisa umroh. Setelah itu kemana? Mungkin haji. Tapi ujung dari segala ending kehidupan, kita harus berhenti kembali kepada Allah Sang Pencipta. Lha kula jenengan pernah berpikir ke situ apa tidak? Sedangkan Allah itu al-haq, nyata, benar. Tapi hati kita tertutup, tutup tuh hijab ya. Lah aling-aling tutup hijab inilah yang menjadikan kita tidak kenal kepada Allah. Hanya ilmiah, hanya akal, Tuhanku Allah. Yang memberi rezeki aku Allah, yang menciptakan aku Allah. Tapi hijab, hati yang dihijab. Ya. Ini wajib dibuang itu, dibongkar itu. Masa minum enak, Gusti Allah ketutupan lali ambek sing gawe. Lesane alhamdulillah cuma jujur hatinya lali gak eling. Itu yang didawuhkan dalam surat Al-Hadid. Antasya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya bagi mereka yang beriman untuk khusyuk mengingat kepada Allah? Al-Hadid kalau. Jadi salat, ibadah, mujahadah, ayo sing mujahadah itu lho. Aja mung tekun tok. Tapi bongkar rahasia-rahasia batin ini. Ono mujahadah tekun tok, tapi tidak mau mengeterapkan, melatih, membuang hijab aling-aling. Padahal Tuhan Allah tidak ada aling-aling. Gusti Allah tidak kalingan. Mestinya hati yang jernih tembus. Pandangan hatinya tembus hanya kepada satu. La ilaha illallah, murni illallah. Kan hatinya tembus karena bersih. Mulane perlu jenengan mujahadah itu berseni aling-aling. Jadi jenengan dijak mujahadah lembaran minida itu membersihkan hijab. Mujahadah ping pira? Cuma ya dilatih hatinya juga, bukan lesan itu. Ini ada seorang ibu, kebetulan beberapa hari matur pada saya. Maaf yang bersangkutan saya izin bercerita. Sering mengatakan kepada saya, Abah,
doakan saya bisa ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujadahnya berapa lembaran? Bahkan baca nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Saya tanya berapa menit? 30 menit. Suatu saat matur lagi, doakan saya ketemu Rasulullah. Ya Allah, saya mendengar orang mohon pada saya. Ya Allah, saya sendiri tidak mampu. Bagaimana? Berdoalah bersama. Suatu saat beberapa hari yang lalu, dia datang kepada saya sambil berlinangan air mata. Lu ini praktek yang disebut belum waktunya ka'anta syaqulubum li dzikrillahi. Apakah belum waktunya bagi seorang mukmin atau panjenengan untuk membuka hati madhep kepada Allah? Kalau sholawat tembus kepada Rasulullah yang disebut istidhar, apa belum waktunya? Dia mengejar. Terus ketika baca ya Sayyidi Rasul, beliau tuh matur, kayaknya kulon niki pindah posisi, pindah alam, pindah kekhusyuan itu pindah. Terus datang dua orang katanya. Yang satu pakai serban, yang satu juga cuma wajahnya ada sinar, ditutupi sinar. Ketika itu seperti bimbingan, ojo ngereken. Sir wajidda fis sairi la takif. Bapak-bapak kalau mujadah, kalau sudah khusyuk, ada malaikat, ada gambar surga, ada apa? Terus bukan itu tujuan. Watat lubuhu amamaka. Karena yang kamu tuju bukan itu, yang kamu tuju Allah, tembusnya hijab. Jadi anak-anak kita lihat sing tirakat, kok ketemu alam ini, kata malaikat. Terus jangan berhenti, la takif. Jangan berhenti. Kalau berhenti gagal itu. Watat lubuhu amamaka. Huwa maula, yang kamu tuju dialah Tuhanmu. Usuluka, kamu sampai kepadanya. Kamu usul. Akhirnya tidak direken. Benar, siapapun tidak direken. Terus nida baca selawat itu. Setelah baca selawat, datang lagi persis. Langsung ada ilham di dadanya, khotir rohmani mengatakan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah terbuka hijab. Maka dia, si ibu tadi menangis rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin orangnya hadir di sini. Hari ini insya Allah hadir. Ya, doakan kami dan semuanya di sini. Semoga mendapat fadl, hati kita terbuka. Allah memperkenankan baginda Rasulullah bisa menemui kita yang hina, yang penuh dosa. Karena fadl Allah. Jadi hadirin, ibadah, mujahadah, dan lain-lain syaratnya untuk bertemu, madhep wusul, kenal dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kenal kepada Allah, lakukan amaliyah, bimbingan-bimbingan dari guru yang menuntun. Kula panjenengan
termasuk saya dan panjenengan upaya mengikuti tuntunan dari guru murabbi yang menuntun hati kita. Didawuhkan dalam kitab ini, al-haqqu laisa bimahjubin wa innama mahjubu anta bisyifatikal basyariyah. Sing garai mboten madhep, sing garai gak iso khusuk kula panjenengan, sehingga banyak penyimpangan tauhid kepada Allah. Apa itu? Sifat-sifat basyariyah yang menempel ono di dodo niki. Mulane gak semadhep. Ing mongko Allah dalam kitab Al-Hikam ini didawuhkan al-haqqu. Al-haqqu niku asmani Gusti Allah. Allah yang maha benar. Allah yang hak. Laisa bimahjubin, tanpa aling-aling, tidak mungkin dialing-alingi. Sang pencipta kok ditutupi. Sing nutupi ku ya ciptaane, makhluke. Mosok Gusti Allah ketutupan makhluk. Itu hakikat. Sak temene Gusti Allah itu tanpa aling-aling, gak iso ditutupi karo sapa ae. Wa innama mahjubu anta, dan sesungguhnya yang membuat aling-aling yo awakmu dhewe, anta, kamu. Ya kula panjenengan. Apa itu yang ada aling-aling itu? Bisyifatikal basyariyah, dengan sifat-sifat kemenungsanmu. Jenengan apa sih senengane? Senengane dipuji. Ketika kita ada sifat ingin dipuji, saat itu tertutup dari Tuhan, tertutup dari Allah. Masa sholat gak iso ketemu. Seneng swarga, seneng pahala, seneng semuanya. Niku lek nemplek nang ati ketutup kula panjenengan. Ukhruj min sifatikal basyariyah, keluarkan dari sifat basyariyah itu. Artinya kudu lillah, madhep nang Allah. Walaupun ada pahala, tapi hati tidak boleh terpengaruh. Hatiku hanya Allah. Sebab kalau aku betul-betul madhep nang Allah, pahala surga pasti dikekno, diparingaken, diberikan kepada saya. Akal kan ngerti to niki. Akal ngerti niki. Lek aku madhep swarga dikekno, ganjaran dikekno, akal ngerti, cuma hati menolak. Orang kereken sing penting iki. Oke? Mulane wong iman, wong ibadah niku macamnya telu. Jadi orang ibadah itu macamnya 3. Siji disebut ammah, golongan umum. Golongan umum niku golongan wong ibadah kita, golongan orang mujahadah, golongan orang umroh, ada yang mau umroh ya, golongan orang sing mau haji, golongan orang yang ahli amal. Ammah sing ditujuku sing penting amalku apik niku tok wis. Ojo nganti maksiat niku diperangi temen, niku apik niku san ammah niku. Kita itu ya. Lha maksiat didoi. Lha kebaikan dilakoni, ngaji rono dilakoni, amal opo ae diamalno, niku ammah. Cuma pandangan batinnya, lha iki sing bedakno. Ammah niku wong ibadah, wong ngaji, wong wirid, wong mujahadah, cuma pandangan hatinya aku kok yen apik diunggahno swarga, lek nganti ora taat aku elek nggenku ndek neraka, niku pas ndek dodoe. Niki kan kita ya. Baik itu baik.
Termasuk wis oleh pitulunge Gusti Allah. Aku lek berbuat apik, pokoknya sementing amalku kudu apik. Ambek wong kudu bagus. Selawatku kudu akeh. Lek iso duwe aku tak umroh. Ojo nganti aku maksiat, aku sing loman karo kanca. Betul. Cuma pandangan hatiku, aku lek ngono engko swarga panggonanku. Aku lek ngono didohno tekan neraka. Niku golongan ammah. Itu terus putih. Termasuk itu dah. Baik. Orang muslim mukmin sing nomor loro, pertama ammah nggih. Niku aku paham ya, dipahami dulu ini. Lek panjang ibadah ngalor ngidul terang iki kenal iki amalno cek ngene, amalno supaya ngene. Pandangan ati lek mati swarga niku termasuk ammah wong umum. Mengapa kamu puasa? Aku harus berbuat baik. Mengapa? Hati. Karena Allah memberikan di sana ada pintu surga namanya Ar-Rayyan, khusus kamu wong poso. Lah ngaten ki ammah niki. Ya. Mengapa kalian memberikan minum kepada suamimu? Ini ada salah satu hadis. Jadi ono ibu memberi minum kepada suaminya. Bu, Dek, tolong buatkan saya kopi, buatkan saya minum, ambilkan. Dia rela mendatangi suami dengan membawa minuman dengan rela. Itu kalau tidak salah ada hadis lebih baik daripada ibadah 1 tahun itu. Itu golongannya ammah. Tapi yang dicari itu ya itu. Pokok pandangannya ujungnya aku surga, ojo nganti nyemplung neraka. Sampun paham ammah? Niku saya Jalaluddin Ar-Rumi sampai dawuh sing digoleki surga neraka. Bila surga dan neraka itu tiada. Ana ta lagu niku? Bila surga dan neraka tiada, apakah masih menyembah Tuhan? Syekh Jalaluddin Ar-Rumi dinyanyikan oleh Krisya almarhum. Jadi ibu ada suami minta minum, payah itu sik gelem ngekeki. Lillah, pokoknya lillah. Allah menjanjikan lebih baik ibadah memberikan suami minum daripada poso 1 tahun. Karena begitu. Cuma ammah niku sing digoleki sing penting oleh ganjaran niku ammah. Dipahami nggih? Paham ya? Ya ibadah. Aku ibadah iki engko iso sadar. Lho ngoten niku sing digoleki kata-kata niku. Mboten engko lek sadar aku munggah swarga kata niku. Apa salah mboten? Niku juga diajarkan Rasul. Rasul memberikan ajaran. Ini pahala, ini pahala. Cuma klasifikasi penggolongan kula pancen termasuk sing pundi. Sing nomor loro golongan khosoh khusus. Enten disebut khususil khusus. Jadi wong ibadah kono loro ammah dan khosoh. Nah khosoh ini orang pilihan. Apa ammah itu ya pilihan, cuma khosoh itu lebih pilihan. Itu siapa itu? Orang mukarrabin. Memang dicedek no ambil Allah. Khosoh golongan abror. Abror ya, abror. Jangan kan donga toh tiap hari. Apa dongane? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror. Jaluk muga swarga bareng golongan minal khosoh, yaitu yang disebut abror, orang-orang khusus. Itu tuntunan. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama ma'al abror, orang-orang khusus yang abror. Opo abror itu? Mang ammah ya, saya khusus khosoh. Itu disebut abror atau mukarrabun.
muqarrabun artinya didekatkan oleh Allah, dekat kali Allah. Cirine ibadahnya mempeng, semangat. Sang suami minta diambilkan makan, dia datang. Pokok kebaikan-kebaikan itu dipenuhi. Semangat. Dia termasuk golongan ammah. Ia termasuk orang ahli ibadah. Duduk wong abror itu gak gelem ibadah, jangan sampai salah paham. Ibadahnya sama. Yo jamaah podo. Mujadah mungkin podo. Taate nang suami podo atau suami begitu sayangnya pada istri anak-anaknya sama podo. Cuma yang membedakan orang abror itu yang dicari bukan itu semua. Aku itu mau golek ridane Gusti Allah. Ya, sentak golek itu swarga enggak, aku ridane Allah. Sebab kalau Allah ridho pasti surga diberikan. Mengapa kamu umroh? Karena aku hamba Allah, aku mencari ridhonya Allah. Di sana ibadah umroh diterima, laisalahu jaza, hajimu tidak ada balasan ilal jannah. Iya, cuma aku golek ridhane Allah. Mengapa kamu mujadah? Karena aku hanya karena Allah, lillah billah. Cari ridhane Allah. Bedanya itu hadirin. Bapak Ibu sing dia, monggo dirubah. Mumpung ada amalan yang baik-baik, termasuk selawat pagi dia amalkan. Ngaji, karena kalau nggak ngaji nggak paham itu. Betul paham. Orang khosoh termasuk golongan abror atau muqarrabin, podo ibadah podo. Umroh bila perlu bareng sak rombongan. Mujadah bila perlu jamaah sekian tuh. Cuma yang membedakan iki ganjarannya akeh. Iki lek malam Jumat lagi Rasul hadir. Kalau malam Jumat ditujukan pada ahli kubur. Podo, cuma abror atau muqarrabun pandangannya aku hanya kembali kepada Allah. Ridhonya Allah. Ngomongnya gampang, yang penting ridhonya Allah. Kan akal lah, hati. Sebab kadang-kadang kula piyambak iso ngomong, kula ada amal itu, yang penting ridhani Allah. Kok gampang ngomong ridhani Allah, kenal belum kok. Bagaimana kita menemukan ridhonya Tuhan? Kenal pada Tuhan saja belum. Awal wajibin, maka awal yang diwajibkan oleh Allah yaitu ma'rifatul ilahi, ma'rifat dulu kepada Allah. Kalau ingin mencapai kedudukan khosoh minal muqarrabun abror, kenal dulu lah. Jenengan mujadah dikenalkan istidur, dikenalkan rumangsa elek, dikenalkan rumangsa gak duwe kemampuan, kekuatan, dilatih sambil mujadah dipraktekkan di dalam hati. Itu baru kula panjang masuk. Lah bagaimana? Hanya angen-angen tok kula jenengan. Karena ndak punya alat, gak punya pembimbing. Yang penting ridhonya Allah. Karena kerungu pengajian akan dicari ridhonya Allah. Cuma perjalanan mencari ridhonya Allah itu sulit sekali. Ya. Baru dari abror, orang khusus, muqarrabun, ujungnya adalah arifin. Yang dicari bukan apa-apa. Ya juga surga diberi. Ridho Allah diberi. Tapi yang dicari adalah aku tidak memiliki kemampuan, kekuatan ngilangi rasa aku sing di jerone dodo. Aku mujadah, aku wong api, aku wong bagus, iku dibuang. Digenti kula mboten mampu niku kagungane Gusti Allah. Inilah orang arifin, dia tahu gerak-geriknya semuanya. La haula wala quwata, tidak memiliki, bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, hatinya nol, tahu bahwa semua itu Allah. Itulah arifin. Jadi supaya kalau panjang bisa membedakan, sudah paham toh?
Amma ya panjang bersani. Kalian dicari-cari itu ibadah padha mempenge lho. Amma dengan khosoh padha mujadah. Rombongan nang Lumajang ya padha-padha budal, cuma ana sing amma, ana sing khosoh. Sing khosoh mungkin sedikit, sing amma itu wah iki kepahala yake, ganjarane sakmene kalau maca sekali dibalas 100. Lek malam Jumat maca sakmene iki sekian, akhirnya malam Jumat macane selawat dikuatno. Cuma pandangannya beda pandangan batin. Ya, syaratnya dibersihkan dulu. Jadi terakhir kula jenengan untuk mencari ridho mboten segampang itu loh. Ya. Tapi kadang-kadang sing penting ku ridane Allah, aja ngomong. Itu akal hati. Sing penting ku ridane Allah, sing penting ridane Allah, sing penting diridani, swarga kok dikekno gampang. Syarat mencari ridho. Besok dilanjut di pengajian minggu pagi atau malam Jumat lagi-lagi diterangkan syaratnya mencari ridhonya Allah adalah 1, hati harus bersih. Hati yang bersih, hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Untuk surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang bersih, hati yang dibimbing oleh Allah, oleh Rasulullah, hatinya bersih, tidak ada kebencian, tidak mengandalkan amal, tidak mengandalkan ibadah, tidak mengandalkan mujahadah, tidak mengandalkan umrohnya, hatinya mengandalkan Allah, mutmainnah. 1. 2, irji'i ila rabbiki, pandangan hatinya selalu kembali kepada Allah, gak diaku. Ketika kita ibadah, Allah yang memberi, bukan aku yang ibadah. Ketika kita menyiarkan mujadah, dia menyatakan ini fadlnya Allah, dudu aku sing nyiarno, kadang-kadang di pamerno kesana kemari. Ya, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu, gak pernah ngaku-ngaku. Rodiatan, ridho dengan ujian Allah. Diuji enak, ridho. Diuji gak enak, ridho. Baru rodiatan, mardiyah, Allah meridhoi. Syaratnya 3. Nah kita kan sementing ridhoni Allah. Apa syaratnya ridhoni Allah? Lihat surat Al-Fajr sampai ayat 30 nanti. 27 sampai ayat 30. Siji syaratnya diridhoi Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa kita tidak pernah tenang. Diuji gak enak tidur wis bingung. Diuji enak bangga, tidak ada ketenangan. Inilah butuh mencari ilmu, butuh mencari alat. Kalau panjenengan lek loro titik cari dokter supaya sembuh, dokter gak cocok golek dokter liya, rumah sakit gak cocok cari rumah sakit liya. Tapi urusan hati mengapa kau tidak mau? Kadang-kadang kita ini tidak mau ke sana. Yang penting iki mawon. Tidak mau mencari. Imam Ghazali itu gurunya banyak, puluhan, belasan itu. Golek guru sampai menemukan Saleh Utaki Al-Khuraji yang membimbing rohaninya beliau. Imam Ghazali itu mutmainnah. Kita tidak pernah tenang. Kalau sudah mutmainnah, kedua Allah mengatakan irji'i ila rabbiki. Ibadah kula jenengan, aktivitas kula jenengan, apapun harus irji'i ila rabbiki. Larikan, kembalikan kepada Tuhanmu. Ojo diaku. Kan panjenengan sik ngaku-ngaku. Sik ngendelno selain Tuhan, selain Allah. Rodiatan, apapun yang menimpa kamu, walaupun kamu susah, tapi hatimu ridho, ngerti bahwa itu milik Allah. Rodiatan, baru mari rodiatan, mardiyah, Allah meridhoimu. Jadi golek ridhani Allah tidak semudah kayak kalau panjang golek keinginan-keinginan itu saja. Tapi harus melalui Al-Quran, Al-Hadis,
Terutama di Al-Quran ada 3 syarat. Mutmainnah, irji ila rabbiki, radiyatan, baru mardiyah. Allah meridhoi. Ya Allah, begitu berat. Mengapa kok berat? Karena Anda ditolong oleh Allah. Ada orang mengatakan begitu mudah. Mengapa? Karena Allah menolong. Intinya hanya Allah segala-galanya. Pokok hati harus Allah. Kalau lahir, ya ada pekerjaan, ada uang, ada anak, ada dicintai. Cuma kalau hati, pokok hanya Allah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ingat, segala sesuatu kalau hati bukan Allah, semua palsu, batil. Hadirin, saya kira cukup. Mumpung ada kesempatan, mari kita koreksi hati kita. Kita sudah di dunia sekian tahun. Ada yang sudah di atas 60 tahun, ada yang umur sekian. Kita jangan terlalu berharap umur kita panjang. Tapi kita harus waspada. Sewaktu-waktu Israel, utusan Allah akan datang menjemput, memanggil kita untuk kembali kepadanya. Kenyataan dosa kita sangat banyak. Antaksya'a qulubuhum lidzikrillah, belum kita penuhi. Kita masih jauh daripada khusyuk mengingat Allah. Khusyuk istidhar baca selawat. Jangan diam, ayo kembali. Jangan bebal, ayo praktekkan mumpung ada kesempatan. Getun nanti hadirin. Kau nak wong getun kecuali ketika sudah sakaratul maut, roh asline. Tidak ada orang getun kecuali kalau sudah melebu ing alam barzah, alam kubur, baru getun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan sing wis mati, kembalikan ya Rabbi. Sing mati, sing sakaratul maut, tangguhkan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tangguhkan. Untuk ditangguhkan wa as-sodaqa wa akum minas solihin. Kita akan sodakoh, kami akan membersihkan diri. Kami akan mencari ilmu agar kami tergolong orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Mumpung ada kesempatan hadirin. Mati pasti. Israel datang pasti. Selama ini kita belum khusyuk kepada Allah, tapi bangga dengan amal-amal, bangga dengan ibadah kita. Ayo kita kembali ke kedudukan abror yang kita minta oleh Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abror, masukkan kami ke dalam surga ya Allah bersama orang-orang khusus minal abror. Nggih. Ayo dipraktekkan, ojo mung ndonga tapi tidak ada prakteknya. Inilah, mumpung ada kesempatan, saya tanya, tidak usah dijawab. Anda orang baik apa tidak? Anda orang suci apa tidak? Anda orang khusyuk apa tidak? Anda orang yang diridhoi Allah apa tidak? Termasuk saya bertanya pada diri saya sendiri. Kalau saya menjawab iya, begitu sombongnya, kamu siapa? Kalau mengatakan saya tidak seperti itu, alangkah sombongnya. Rumongso elek gak iso nangis itu so, kedua-duanya. Kalau saya jawab iya, saya golongan itu, saya bisa madep, sombong orang itu. Siapa Anda bisa mengingat Tuhanmu? Siapa Anda kamu bisa bersyukur? Manusia dilahirkan gak duwe apa-apa, kok sampan rumongso iso sombong itu. Tapi kalau mengatakan saya bukan, saya belum bisa khusyuk, saya orang jelek, saya orang dosa, tapi kok hati gak merasa, hati gak menangis kepada Allah, juga sombong kepada Allah. Rumongso elek tapi gak gelem nangis, rumongso dosa tapi hati tidak ada getaran. Kita ini buta, mati apa tidak pun tidak ada rasa itu.
mumpung ada kesempatan. Sehingga iso nangis, katakan saja, pancen kula bebal Gusti. Kula ngerti lek elek, kula ngerti lek rusak, kula ngerti lek akeh dosa. Tapi hati kula mati mboten rumangsa. Nyuwun nang Gusti Allah. Baca selawat ya. Kesempatan hanya sekali. Siapa tahu pulang besok pengajian yang akan datang wis gak iso melok maneh. Seperti Abah Parto dari Mbah Rowo. Minggu ikut maulutan, sekarang sudah tidak bisa ikut lagi. Biasanya duduk di sebelah situ. Sekarang sudah tiada. Ya Allah, berilah kesadaran hati kami ya Allah. Hati teman-teman kami ya Allah. Bukalah hidayahmu kepada kami ya Allah. Kami memang bodoh ya Allah. Memang hati kami bebal ya Allah. Ilmu-ilmu, petunjuk-petunjuk Al-Quran hadis hanya lewat ke telinga, tapi tidak ada di hati kami. Minta ya hadirin, bahagialah orang yang khosoh dia diberi oleh itu, oleh Allah. Dia betul-betul tembus kepada Allah karena hatinya berserah diri kepada Allah. Al-Fatihah. Ini juga dari Ibu Khomsa ditujukan kepada ahli kuburnya, termasuk kepada ahli kubur kita masing-masing. Semoga Allah meridhoinya. Al-Fatihah. Baca selawat semoga napal ya Sayyidi ya Rasulullah. Masukkan ke hati, katakan kulo ngenyek jenengan Gusti. Kulo rolek awak kulo elek. Tapi kula mboten wedi kaliyan jenengan. Buktine gak iso nangisi dosa, gak iso tobat. Kula ngerti lek mboten khusyuk. Kula ngerti lek dosa kula kathah. Tapi kula mboten wedi kaliyan jenengan. Buktine kula mboten nate tobat. Buktine hati kula mboten enten getaran. Ya Allah. Hidup ini sia-sia hadirin. Sia-sia hadirin. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian. Mari kita menggapai sesuatu yang lebih diridhoi oleh Allah. Lek delok ilmu, delok sing dhuwur. Kalau kita termasuk orang amah al ibadah, nyuwun nang Gusti Allah sungguh-sungguh supaya ditingkatkan golongan orang abror, orang mukarrabun. Nyuwun nang Gusti Allah karena semua di tangan Allah. Dolek ilmu, deleng ilmu, ojo delok sing nisor, delok sing dhuwur. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sekian. Semoga Allah meridhoinya. Allah menolong hati kita, hati anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita menjadi hati yang mukarrabun, hati yang soleh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasyafu' istighosah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam
alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu rukhawatri faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsun lalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah al-fatihah.